harga nikel nih turun banyak banget. Memang ada guidance-nya. Nah, guidance-nya dari pemerintah. Harga nikel itu memang ada range-nya yang mau dijaga. Kita itu salah satu penghasil nikel dengan biaya terendah. Di akhir tahun kemarin ya itu pemerintah sempat keluarin satu kebijakan dilarang ekspor nikel mentah. Kondisi nikel unfavorable dong, sulit dong sebenarnya dong. Kira-kira perusahaan nikel di Indonesia ada nggak sih Gan yang diuntungkan Gan dengan kondisi seperti ini? Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Mungkin Bapak Ibu banyak yang penasaran, benefit apa aja sih yang bisa didapetin kalau misalnya join ke Think. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan benefit apa aja yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau misalnya Bapak Ibu join ke dalam Think. Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya studi kasus kita, monthly investment ideas kita, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Nggak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, dimana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So Bapak Ibu, let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Gani nih. Ya, terakhir muncul di YouTube mungkin pas bahas nikel udah berapa bulan ya. Iya. Sekarang harga nikel udah turun banyak nih Gan. Tuh, dulu YouTube-nya masih sepi. Sekarang udah main rame. Oke. Nah, kita dapat banyak pertanyaan sebenarnya Gan. Apa tuh? Harga nikel nih turun banyak banget. Nah, kira-kira ya sebagai lu analis yang cover sektor nikel, kenapa sih nikel turun segini banyaknya Gan? Terutama mungkin semenjak Trump kemarin ada yang ngeluarin kebijakan gitu ya. Ya betul. Nah kalau misalnya kita lihat ya harga nikel ya, kita lihatnya apa? Harga nikel LME ya. Harga nikel LME itu kalau kita lihat harganya itu kemarin 15.000 dan saat yang Trump keluarin tarif itu ya langsung turun di bawah 15.000 bahkan hampir 14.000 gitu. Memang sekarang udah rebound ya, hampir ke 15.000 lagi. Kurang lebih sebenarnya kita kan penasaran kok bisa begitu gitu ya. Memang kalau misalnya kita lihat memang ada guidance-nya. Nah, guidance-nya dari pemerintah. Bahwa harga nikel itu memang ada range-nya yang mau dijaga. Di berapa tuh Gan? Spill dikit kali boleh ya? Spill dikit. Boleh. Ini di 15.000 sampai 18.000. 15.000. Iya, kenapa nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi? Ya, kalau terlalu rendah nanti takutnya tambangnya tutup. Rugi ya? Rugi, ya kan? Tapi kalau terlalu tinggi, itu juga ada risiko. Apa tuh? Kenapa? Jadi nanti ya perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan stainless steel atau perusahaan baterai ya yang menggunakan nikel ini nanti cari penggantinya. Biayanya terlalu tinggi soalnya. Iya betul. Soalnya nikel itu banyak dipakai di baterai sama stainless. Betul. Oke, komposisi banyak mana tuh Gan? Sekarang sih masih kebanyakan stainless steel. Tapi kan kita udah tahu ya EV bahkan di Jakarta aja udah mulai rame. Ya memang tapi belum sebanyak mobil biasa sih. Cuman kalau kita lihat di China apalagi ya itu udah banyak banget. Mungkin kalau Jo kemarin ke China gimana Jo? Wah, motor semua listrik. Hampir semua ya? Motor semua. Mobil juga di daerah Guangzhou gitu ya. Kalau dari kasat mata 40% ada sih listrik. Nah itu dia. Jadi kemungkinan besar memang demand-nya bisa meningkat tajam lah. Signifikan karena permintaan ya baterai tadi gitu. Bahkan kalau nggak salah itu ke China bilang jalannya sepi ya juga. Jalannya sepi. Nggak ada suara mesin mobil kayak di Jakarta. Gitu. Lagi jalan tengah jalan kalau nggak nengok kiri kanan bisa kesenggol motor. Hati-hati. Ya. Saking sunyinya. Nah, nah terus ada sedikit menarik nih Gan. Ada yang mengganggu pikiran gue. Gue memposisikan diri sebagai orang awam nih. Tadi kan bilang demand-nya EV naik banyak, Cina naik banyak, Indonesia naik banyak, stainless gimana? Naik juga kan? Ya harusnya naik kan? Ya naik pelan-pelan lah kalau stainless ya. Oke, tapi stabil nih naik nih kan? Stabil biasanya. Nah, baterai naik banyak, stainless naik banyak, kok harga komoditasnya nggak naik malah turun? Nah, tadi kan kita bahas apa tadi? Bahas demand, permintaan. Nah, permintaan harus ada yang jawab. Namanya apa? Supply. Oke. Nah, supply-nya kita harus lihat gitu. Kalau kita bahas supply nikel ya, Jo ya. Ini pasti berhubungannya sama Indonesia. Kenapa tuh? Karena Indonesia ini salah satu pemain major di dunia di nikel. Ini salah satu edge-nya Indonesia, gitu ya. Kalau kita lihat di Indonesia, Jo, ya sekarang bahkan terakhir-terakhir rame yang tambang nikel.
Oh, yang di Di Raja Papua, Ampat. Raja Ampat Iya. ya. Nah itu kan salah satu ya. Iya. Itu kita udah bisa lihat sebenarnya gimana di Indonesia ini memang edge nikelnya sangat tinggi. Kenapa? Pertama ya, kita itu salah satu penghasil nikel dengan biaya terendah. Di dunia nih. Betul, Jadi Indonesia nggak cuma punya batu bara, nikel juga punya nih. betul. Catat tuh teman-teman tuh ya. Ini keunggulan Indonesia, Oke. saya bilang. Terus yang kedua, lokasi kita strategis, Oke. ya kan? Kita dekat sama pabrik baterai yang kebanyakan di mana, Jo? Ya nggak jauh-jauh lagi dari Di China. Nah. Ya, dibanding misalnya ke Australia itu lebih jauh. Ya. Hmm. Kalau lebih jauh, ini kan nikel kan barangnya mungkin besar-besar ya, makan volume gede, ya. Makanya butuh tempat dengan ya yang lebih strategis lah, yang biaya transportnya yang nggak mahal biaya transportnya. Oke. Dan ada pengaruh ini juga. Kalau nggak salah kan di akhir tahun kemarin ya itu pemerintah sempat keluarin satu kebijakan dilarang ekspor nikel mentah. Betul, ya. Itu ada ngaruhnya nggak? Mungkin ke tingkat supply-nya makin orang banyak bangun pabrik atau apa itu ada nggak, Gan? Nah itu pasti ya, pasti. Kalau misalnya biji nikel itu nggak bisa diekspor, berarti kan kita harus bikin pabrik di dalam negeri. Nah ini ya, kok bisa dilihat Jo ya, ini banyak yang lagi buka pabrik. Oke. Ya mungkin kita nggak usah ribet-ribet deh angkanya. Misalnya Antam Iya. mau bikin, ya. Iya. MBMA ya, Merdeka Battery itu mau bikin juga. Iya. Ya, kok ntar teman-teman lihat aja beritanya, itu pasti banyak yang mau bikin pabrik, entah yang untuk stainless steel, entah yang untuk baterai. Gitu Jo. Jadi bisa dibilang kenaikan demand-nya ini juga diimbangi dengan kenaikan supply yang begitu banyak. Betul. Makanya harganya cukup tertekan nih. Ya, ya betul. Kan? Ya, ini prinsip ekonomi sederhana aja Jo ya. Ya demand memang meningkat, tapi kalau supply-nya jauh lebih banyak meningkatnya, otomatis kan di pasar banjir barangnya. Otomatis apa? Diobral. Ini kan komoditi. Komoditas. Ya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari demand sama supply. Betul. Berarti bisa dibilang nih Gan, kalau sampai sini gue mendengar percakapan lu, kondisi nikel lagi unfavorable dong, sulit dong sebenarnya dong. Betul. Supply nambah banyak banget, demand oke nambah, tapi kalau supply-nya nambah lebih banyak, harganya susah naik dong. Nah betul. Nah ini sebenarnya kok kita sebagai investor nggak usah pusing Jo. Nggak usah pusing ya? Nggak usah pusing. Kenapa tuh? Kalau misalnya kita ngomong komoditi ya, itu yang penting apa? Mode-nya. Apa tuh? Low cost producer. Low cost ya? Low cost, paling rendah biayanya. Perlu dijelasin Jo, kenapa Jo? Sedikit boleh deh, sedikit. Ya, kita jelasin. Karena gini, ya, kalau misalnya komoditi kan artinya nggak ada bedanya, ya. Entah pabrik A, B, C, ya, itu nggak ada bedanya yang buat, gitu ya. Jadi consumer bisa ngambil yang mana aja, nggak mikir, ya. Tapi kalau ada orang yang bisa menawarkan lebih murah, yang merupakan low cost producer, pasti orang milih yang lebih murah. Lebih murah. Nggak ada brand, nggak ada perbedaan ya. Iya, komoditas betul. Barang sehari-hari. Betul. Yang murah dibetak sama dia. Ya betul. Kalau harganya lagi turun, ya, yang biayanya tinggi udah mati duluan, Jo. Mati duluan. Oke. Ya kan? Tadi sempat bilang Indonesia ini salah satu negara yang low cost. Betul. Berarti bisa dibilang meskipun kondisi nikel in general lagi sulit nih, harganya lagi di sekitar 15.000, di mana pemerintah aja set kan mereka mau set harga nikel di kisaran 15.000 sampai 18.000. Nah, sekarang lagi di bawah-bawahnya nih 15.000 nih. Kira-kira perusahaan nikel di Indonesia ada nggak sih Gan yang diuntungkan Gan dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya kok kita lihat ya tadi yang diuntungkan yang low cost producer. Yang low cost. Betul. Cara lihatnya gimana? Ya udah kita lihat aja gross profitnya siapa sih yang masih terjaga walaupun harga nikelnya lagi rendah-rendahnya. Emiten apa boleh disipil kan nih? Ya depannya N lah ya. Cek sendiri lah. Ya, gampang lah, N udah pasti langsung ketemu. Ya, kalau terlalu banyak spill di sini, bocor juga jangan. Ya, itu detailnya udah ada di Thinkcase itu. Betul. Buat member aja bisa tahu analisa lengkapnya. Betul. Jadi saya rangkum dengan kondisi nikel seperti ini, kita fokus kepada yang low cost. Dan menurut lu sendiri apa yang harus kita follow nih? Misalnya kita tertarik nih Gan, gue sebagai orang awam, wah kayaknya tertarik nih sektor nikel nih, udah pelajarin segala macem. Ya tentu kan namanya kita investasi ada resikonya dong. Betul. Apa sih resiko yang kita harus follow nih kalau kita mau beneran invest di sektor nikel atau enggak di perusahaan yang terkait dengan nikel? Nah, pertama ya risiko ya Jo ya. Pertama itu kita harus pantau juga pabrik. Ya, tadi kan kita udah sempat bahas Jo. Lagi banyak pabrik yang dibangun di Indonesia gitu. Ya walaupun ya si N ini ya, memang low cost, tapi kalau misalnya supply terlalu banyak kan lama-lama ketekan juga. Bisa jadi ketekan juga, ya kan? Nah itu yang mesti kita follow sebenarnya. Nah yang kedua Jo, kita lihat dari produknya. Oke. Ya, produknya salah satu nikel kan tadi ada apa? Ada stainless steel dan ada baterai. Nah yang stainless steel ini udah proven
Dari dulu ya stainless steel pakai nikel. Marketnya udah matang lah Udah istilahnya. matang, udah mature. Tapi yang kedua ini yang baterai Jo, yang masih baru, ya kan? EV baru hot mungkin ya sekitar 5 tahun ke belakang. Tahunan. Nah, ini ya walaupun sekarang ya kalau kita bisa lihat kan ada baterai yang populer ya, yang sering digaungkan di media sosial. Namanya kalau nggak LFP atau NMC. NMC itu yang ada nikelnya. Oke. Ada lawannya nih Jo, Apa tuh? LFP namanya ya. Nah, LFP ini nggak menggunakan nikel gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ini ada perbedaan yang signifikan ya. Intinya kalau yang nikel ini itu untuk mobil-mobil EV yang punya range yang lebih jauh. Oke. Ya, punya kilometer yang jauh gitu. Jadi dia tuh lebih apa ya, energinya lebih banyak gitu. Sedangkan kalau LFP itu lebih kecil. Jadi sekali ngecas lebih tahan lama gitu kasarnya ya. Betul. Oke. Nah, tapi ini kan teknologi baru. Iya. Ya kalau misalnya teman-teman pada ngikutin EV itu mungkin tiap 6 bulan ada tuh teknologi baru. Nah, ini yang harus di-follow Jo. Ya. Jangan-jangan nanti di masa depan ya, tiba-tiba ketemu teknologi baterai yang nggak perlu pakai nikel dan range-nya bisa jauh, bisa substitusi full. Apalagi kalau misalnya ketemu yang lebih murah lagi kan. Betul. Nah ini kan bisa bahaya nih ke nikel ke depannya ya. Ya. Karena ini teknologi baru, siapa tahu mereka ketemu komoditas baru yang bisa menyimpan energi lebih efisien ya. Betul. Oke, jadi bisa dibilang meskipun perusahaan nikel ini low cost ya, udah ngeruknya efisien, tambangnya murah, ditambah harga batu bara kokas kan lagi nurun juga nih Gan. Jadi bahan bakar mereka makin murah nih, ya kan. Tapi nggak cukup nih kalau kita cuma mengandalkan ini doang terus beli tutup mata juga bahaya. Ya, betul. Harus tetap di follow resiko-resiko yang tadi. Ya. Resikonya apa aja? Tadi pertama supply-nya nambah banyak. Kedua bisa tergantikan nggak ini baterai nikel ke depannya? Ya intinya 2 itu aja Jo. Oke, berarti sebagai investor ya teman-teman udah daging banget nih. Ya kalau teman-teman mau tahu lebih detail nih mengenai perusahaan yang tadi dibahas sama Pak Aga nih, ya jangan lupa ya lihat di Thinkcase kita. Itu ada Thinkcase ya, perusahaan nikel cuman satu lah yang kita bahas, of course the best company. Ya jadi pastiin teman-teman kalau mau tahu lebih dalam mengenai industri nikel ya subscribe Think ya. Kalau nonton YouTube doang daging, tapi daging kadang kurang puas. Ya, kalau join ke dalam A5 Wagyu teman-teman. Banyak, ada 30 ya Jo ya. 30 lebih udah mau 40 kan. Ya. Nikel, batu bara, perbankan, sawit lengkap bos. Oke teman-teman ya, semoga dapat insight ya yang lagi ngelirik sektor nikel bisa dapat sepatah dua patah insight dari Gani. Jangan lupa ya teman-teman kalau yang memang mau tertarik belajar saham bisa join free trial kita. Di mana di free trial kita itu ada studi kasus Bank BRI. Itu kita buka full untuk teman-teman bisa jadiin benchmark gimana sih caranya kita analisa, gimana cara kita evaluasi perusahaan, itu semuanya gratis. Dan menurut saya pribadi free trial kita aja udah jauh lebih bagus daripada kelas-kelas berbayar di luar sana. So pastiin teman-teman klik link di bio kita and see you on the next chatting. Bye-bye. Bye.